Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Masih suasana tahun yang baru. Selamat tahun baru tahun 2023. Tuhan merencanakan dan memberkati bagi kita semua di tahun yang baru ini yang masih panjang. Jangan kita tenggelam di dalam pikiran negatif atau pesimis, tetapi kita percaya penyertaan Tuhan di tahun yang baru ini bagi kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita akan satukan hati. Kita mau minta pimpinan Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Tuhan, kami boleh beribadah kepada-Mu, kami boleh bersukacita di hadapan-Mu. Tuhan, sekalipun secara manusia mungkin kami punya masalah, mungkin kami punya beban, tetapi pada saat ini Tuhan, firman-Mu berkata, Engkau mau mengundang kami semua untuk datang kepada-Mu, menanggalkan segala beban ataupun masalah kami ke hadapan-Mu, dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kami, menyertai kami, dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ibadah kami pada pagi hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Berkati baik doa-doa kami, puji-pujian kami, dan juga firman Tuhan yang kami dengarkan bersama. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama. Bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah pada pagi hari ini anugerah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, di minggu kedua di Januari ini kita bisa berada di tempat ini, bisa beribadah bersama-sama. Mari kita sama-sama angkat satu pujian. Kita mengingat kasih Allah yang begitu baik pada kita. Kasihnya tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia, kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, sanggup menerima diriku apa adanya. Selain kasih-Mu Yesus, selain kasih-Mu Yesus, takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini, kasih seperti ini sanggup mengubahkan hidupku, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, selain kasih-Mu Yesus. Katakan kau dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada
Bapak, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami ada di tempat ini. Itu semua ya Tuhan, karena kasih sayang Tuhan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk 1 minggu yang Kau percayakan kepada kami, untuk dapat memasuki 2023. Ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di 2023. Tapi kami berpegang pada kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur ya Tuhan. 2023 kami bisa lewati ya Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Engkau menunjukkan ya Tuhan kasih sayang Engkau bagi kami semua. Tuhan, pada pagi hari ini, di tengah keterbatasan kami mau datang ya Tuhan, memuji Engkau, mendengarkan firman Tuhan, berdoa di hadapan Engkau. Terimalah ya Tuhan persembahan kami. Terimalah diri kami ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau meninggikan nama Tuhan. Ini kami ya Tuhan, layakan kami. Terima kasih untuk pengampunan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan bagi kami. Kami serahkan ya Tuhan ibadah kami, dari awal hingga akhir, ke dalam tangan Tuhan saja. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya buat Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan menyatakan kebaikan Tuhan. Kasih Allah tak sudah. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu sepanjang 2022. Tapi pada hari ini, saya berdiri di tempat ini, bersaksi di depan Bapak Ibu. Tuhan sangat baik. Tuhan sangat sayang sama saya. Tuhan sangat sayang sama Bapak Ibu. Kita katakan, seperti Bapak sayang anaknya, demikian kasih sayang Bapak kepada kita. Bapak, Engkau sungguh baik. Bapa
sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Sapa dia. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Katakan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa. Seperti Bapa sayang anaknya, demikian Kau menuntun langkahku. Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri. Hari depan indah Kau beri, Rancangan-Mu. rancangan-Mu yang terbaik. Kita sapa sekali lagi. Bapa besar sungguh kasih setiamu. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormat. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, Kau menunjukkan langkahku. Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Saya serahkan kepada hamba ini. Sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan, lewat pujian yang kami naikkan kepadamu, kami diingatkan betapa Engkau Allah yang sangat mengasihi kami, dan kasih-Mu itu sungguh luar biasa atas kehidupan kami. Engkau jadikan kami anak-anak-Mu, Engkau jadikan kami biji mata-Mu, Engkau melindungi kami, Engkau membela kami, bahkan Engkau memberkati kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami telah menaikkan puji-pujian kami, dan biarlah pujian kami sampai di hadirat-Mu ya Tuhan, untuk mempersiapkan hati kami. Kami buka segala hati, pikiran kami, untuk kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu.
Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang berkarya, Roh Allah ada dalam hidup kami, dan firman Tuhan itu menjadi rema, dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya juga akan mengucapkan selamat Natal dulu dan selamat Tahun Baru untuk jemaat Tuhan di Gia Cimbeluit pada pagi hari ini. Dan kita bersyukur kalau kita boleh melewati tahun 2022 dan kita sekarang memasuki tahun yang baru. Ya, memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita bertanya kepada banyak orang begitu ya, mengenai tahun 2023, jawabannya rata-rata hampir sama begitu ya. Baik kita tanya ke pakar ekonomi mungkin, kemudian kita tanya kepada pengusaha, pemerintah, bahkan pemimpin-pemimpin gereja sekalipun kita bertanya kepada mereka, jawabannya itu hampir mirip, hampir sama. Mereka katakan bahwa tahun 2023 itu gelap, tahun 2023 itu sulit, tahun 2023 itu krisis, bahkan resesi itu menjadi isu global, bahwa semua negara di dunia ini akan mengalami kesulitan. Itu kata orang, kata banyak orang. Kita sudah melewati pandemi sekian tahun, bersyukur ya, walaupun sudah reda atau mungkin ya tidak diekspos lagi, tapi kita bersyukur kita ada hari ini. Dan walaupun pandemi itu sudah mulai reda, sudah akan hilang begitu, tapi kita tetap jaga. Masing-masing kita punya protokol kesehatan sendiri begitu ya. Di gereja kami juga masih mengenakan masker, kita belum buka masker, dan itu adalah hal-hal yang mewarnai kehidupan kita. Pandemi selesai itu tidak membuat masalah persoalan itu selesai Bapak Ibu Saudara, tetapi bahkan masalah yang berikutnya itu datang lagi. Kalau kita mendengar pidato atau arahan dari pemimpin negara kita, baik itu Pak Jokowi maupun Menteri Keuangan, itu mereka mengatakan bahwa tahun 2023 itu adalah tahun yang menantang ekonomi secara global, dan itu juga berdampak kepada bangsa Indonesia. Presiden Jokowi sering menyebut situasi dunia saat ini amat mengerikan. Dia katakan seperti itu ya. Banyak negara kemungkinan akan ambruk, sehingga mendorong dunia itu jatuh ke jurang resesi. Itu kata presiden kita begitu ya. Nah, apa itu resesi? Resesi itu adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan di mana perputaran ekonomi suatu negara itu berubah menjadi lambat atau bahkan buruk. Ini nggak mudah, ini kabar yang tidak baik yang kita dengar ya. Mengakhiri tahun 2022 kita mendengar kabar ini, dan ada begitu banyak kegelisahan orang-orang, termasuk kita orang percaya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, jika banyak negara di dunia termasuk Indonesia itu mengalami resesi, tentu ini sangat berdampak kepada rakyat dan berdampak juga kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Namun firman Tuhan pagi hari ini memberikan jawaban pasti bagaimana kita bisa menjalani kehidupan di tahun 2023 ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita sungguh luar biasa pada pagi hari ini, bagaimana kita diberikan tema kasih Kristus itu sebagai dasar untuk kita tetap teguh. Nah, ini adalah jawaban Tuhan terhadap situasi yang terjadi sekarang ini. Firman Tuhan tetap menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Kesulitan hidup itu adalah fakta, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Itu tidak terbantahkan.
mulai dari tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh iman pada zaman dulu, mereka mengalami sebuah kenyataan hidup mereka tidak baik-baik saja. Hidup mereka mengalami tantangan, mereka jatuh dan bangun. Bapak Ibu, dan itu juga berlaku terhadap kehidupan kita di zaman sekarang ini. Ada banyak orang yang menjadi korban karena kesusahan dan kesulitan hidup. Tetapi tadi kita bisa bernyanyi bahwa kita orang-orang yang percaya itu bersorak-sorai. Bersorak-sorai karena apa? Kita bersorak-sorai karena Tuhan memberikan rahasia, memberikan kunci kehidupan kepada kita. Nah, kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-39. Roma pasal 8 ayat 35 sampai ayat 39. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan secara cepat untuk kita sekalian. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seorang tokoh yang bernama Paulus dalam memahami kasih Allah, dia bersaksi, Rasul Paulus itu bersaksi mengenai kasih Allah, bahwa kasih Allah itu tidak terpisahkan oleh apapun, oleh siapapun. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak orang Kristen yang salah dalam memahami kasih Allah. Ketika seseorang kekurangan, ketika seseorang sakit, ketika seseorang hidupnya terpuruk, orang bisa memahami bahwa Allah itu tidak mengasihi. Ini adalah pemahaman yang dangkal tentang kasih Allah. Orang yang dangkal memahami kasih Allah, mereka biasanya menjadi pribadi yang rapuh, mudah putus asa, mudah frustrasi, dan yang lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka berkaitan dengan tema kita pagi hari ini mengenai bagaimana kita bisa tetap teguh di dalam iman itu bukan karena kekuatan kita. Kalau kita ada sampai hari ini menjadi orang yang tetap bertahan dalam iman, percaya kepada Tuhan Yesus, kalau gereja ini juga tetap bertahan dalam segala situasi apapun begitu ya, itu bukan karena kekuatan kita. Ada amin Bapak Ibu? Kalau mengandalkan kekuatan kita, kita udah lemas Bapak Ibu, kita udah putus asa. Aduh, mau digimanain ya, mau bikin program apa untuk gereja ini, mau bikin apa, terobosan-terobosan apa untuk hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau orang-orang Kristen punya pemahaman yang dangkal, kita akan loyo. Tetapi kita bersyukur pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Tema firman Tuhan ini mengajak kita untuk kita tetap teguh dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, maka berkaitan dengan tema pagi hari ini, kita tahu kekuatan kita itu hanya di dalam Tuhan. Kita ada sampai hari ini bukan hebat kita, bukan kuat kita, tetapi karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan yang dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita
membayangkan bagaimana kasih Allah itu dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Tentu selama Natal kita mendengar khotbah-khotbah bagaimana Allah itu mau datang ke dunia, Allah mau berkorban untuk kita, dan pengorbanan Tuhan itu tuntas, pas gitu ya. Kalau dikatakan pengorbanan Tuhan itu, dulu ada iklan ya, tuntas, tas, saya lupa iklan apa itu. Nah, pengorbanan Tuhan itu tuntas sampai titik darah penghabisan di atas kayu salib. Tuhan membela kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena kasih-Nya itu Tuhan mau di pihak kita. Karena kasih-Nya itu Tuhan membela kita. Karena kasih-Nya itu Dia rela menjadi manusia, dan Dia rela melakukan segala sesuatu, memberikan yang terbaik kepada kita manusia. Bapak Ibu, betapa kita bersyukur kita mengenal Allah yang mau berkorban tuntas total untuk kita. Dia memberikan segala yang terbaik di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dunia itu berusaha memisahkan kita orang percaya dengan kasih Tuhan. Bapak Ibu ngerasain bagaimana dunia ini begitu kuat menarik kita. Kalau Tuhan ingin mengangkat kehidupan kita tinggi, hidup kita itu dari kemuliaan sampai kemuliaan, Bapak Ibu Saudara ya. Bagaimana saya bisa mempunyai statement bahwa hidup kita orang percaya ini dari kemuliaan sampai kemuliaan? Ketika Tuhan berkorban, Dia mati di atas kayu salib, hidup kita dimulai dengan kemuliaan sebagai orang percaya. Dan Tuhan mau hidup kita terus nanti juga pada sampai kemuliaan kekal di surga yang mulia. Hidup orang percaya itu dari kemuliaan sampai kemuliaan. Itu keinginan Tuhan, itu kehendak Tuhan. Tuhan mau mengangkat kita tinggi. Dunia ini menarik kita. Yang Tuhan mau angkat tinggi itu dunia tarik kita ke bawah, untuk kita mengikuti kehidupan dunia ini, untuk kita mengikuti hal-hal yang tidak dikehendaki Allah di dalam dunia ini. Saudara-saudara, apa sih yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan? Dari ayat-ayat yang kita baca tadi disebutkan di sana yang bisa memisahkan kasih Tuhan yang dilakukan oleh dunia ini. Misalnya penindasan. Ya, tadi kita baca, apakah itu penindasan? Apakah itu kesesakan? Apakah itu penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Itu yang ditulis dalam Alkitab. Itu yang mungkin bisa memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau ingatkan sebagai orang-orang yang percaya, hidup kita itu tidak selalu mulus. Ada yang di sini hidupnya selalu mulus, dari lahir, bertumbuh, sehat terus, nggak pernah sakit gitu. Nggak ada ya Bapak Ibu. Kita pasti pernah mengalami sakit. Kemudian dalam sekolah, apakah sekolah kita lancar-lancar saja? Waduh, nilainya bagus terus, dapat ranking? Nggak juga gitu ya. Mengalami naik turun, bahkan kadang-kadang justru turunnya itu yang banyak. Kesulitan, ada persoalan di dalam kehidupan kita. Perjalanan hidup kita itu tidak selalu mulus, tidak selalu lancar, tidak selalu tenang, tidak selalu aman-aman saja. Karena pasti ada masalah dan tantangan yang harus kita hadapi. Bapak Ibu, bagaimana ketika kita menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita? Kita tetap ada di dalam kasih-Nya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak dipisahkan, tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Berdasarkan ayat yang kita baca tadi, ada beberapa hal yang hendak berusaha memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Saya uraikan secara cepat. Yang pertama dikatakan penindasan. Bapak Ibu pernah mengalami penindasan? Kita sebagai orang percaya banyak sekali mengalami penindasan. Tetapi itu harus kita lewati, itu harus kita jalani. Jangan kita lelah, jangan kita sakit hati
atau kita merasa kecewa dengan penindasan-penindasan yang kita alami. Itu sudah hukumnya begitu Bapak Ibu ya. Kita orang-orang yang percaya mengalami penindasan dari bapak-bapak gereja. Mereka mengalami penindasan, mereka mengalami aniaya, bahkan mereka mengalami sesuatu yang lebih berat dari kita orang-orang pada zaman ini. Bapak-bapak gereja itu sampai ada yang diadu dengan binatang buas, tapi mereka tetap mempertahankan iman percaya mereka kepada Tuhan. Mereka tidak menjadi kecewa. Mereka ada yang dilempari batu, dirajam batu, mereka tetap bertahan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Bahkan ada rasul yang mengalami penganiayaan yang dahsyat, digoreng di minyak panas. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak mudah orang-orang untuk tetap teguh di dalam imannya. Karena apa? Ada penindasan. Bapak Ibu, kalau kita saat ini merasakan penindasan itu di dalam kehidupan iman kita kepada Tuhan, kita jangan sekali-kali itu memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Kemudian yang dicatat selanjutnya, kesengsaraan. Kesengsaraan itu bisa memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Kesengsaraan itu membuat kita bisa beralih dari kasih Kristus. Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang percaya harus tahan dengan kesengsaraan. Maka saya kalau mendengar cerita anak saya, dia punya lagu kebangsaannya itu tahu tempe tidak berubah, katanya begitu ya. Itu dia alami di asrama gitu. Kalau pulang ke asrama, badan mereka kurus-kurus. Anak saya ini yang nomor 2, dia kalau video call, dia buka bajunya, dia perlihatkan ke mamanya, "Mah, ini pianonya," gitu ya. Terus nanti kalau pulang gitu, mulai berapa hari itu mulai piano tuts pianonya mulai ketutup begitu ya. Artinya kalau di rumah itu dia nyaman, makan sudah tersedia, banyak makanan enak, ada jemaat yang ngirim gitu ya. Di Parmindo itu jemaat nggak pernah berhenti ngirim makanan. Rasanya seperti itu bagi saya ya Bapak Ibu, karena ada aja jemaat nanti ngirim ini, gimana pendetanya nggak buntel ya, bulat dan ini. Nah Bapak Ibu, tapi kalau dia di asrama, saya biarkan gitu ya anak-anak mengalami hal seperti itu. Tapi itu tidak membuat mereka, udah mah nggak usah di asrama aja, pindah sekolah yang lain atau gimana. Enggak, kamu harus belajar untuk tahan dengan kesengsaraan itu. Mah kecil ya, masih bisa makan kok, ada lauk walaupun tahu tempe. Tapi itu belajar untuk kita menghadapi kesengsaraan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut sengsara Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan izinkan itu terjadi untuk menggembleng kita, semakin teguh iman kita kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi sengsara, maka kita harus punya keyakinan, mau sengsara mau apa, saya tetap bersama dengan Kristus. Kasih Kristus itu tetap melimpah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, di berikutnya dikatakan mengenai kelaparan. Ya, kelaparan itu kadang-kadang juga membuat orang bisa lari dari kasih-Nya Tuhan. Tapi percayalah, orang yang percaya kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, tidak akan mati dengan kelaparan. Ada orang Kristen yang mati kelaparan? Gak ada Bapak Ibu. Burung di udara pun dipelihara oleh Tuhan. Itu janji Tuhan. Burung yang tidak menanam, tidak menuai, dia bisa makan kok setiap hari. Saya juga di rumah itu saya punya hewan piaraan. Mereka itu nakal gitu ya, suka ngigitin sendal, suka gigitin sepatu suami saya yang paling bagus digigit sama piaraan saya sampai rusak gitu ya. Secara manusia kesel gitu ya, pengen tak gebuk, tapi enggak tuh, saya tetap kasih dia, kasih makan. Loh, kita manusia aja begitu ya dengan hewan piaraan kita. Terlebih Tuhan yang menjadikan kita, Dia tidak akan membuat kita sengsara. Ada amin Bapak Ibu? Tinggal bagaimana kita terus percaya kepada Tuhan. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa memisahkan kita dengan kasih-Nya Tuhan.
Maka dari itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita terus menjaga hati pikiran kita untuk kita terus mengarahkan diri kepada Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Yang jadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah segala sesuatu yang terjadi itu mungkin membuat kita mau memisahkan dari Tuhan? Kalau hari-hari ini kita ada keraguan, kita ada kekecewaan, dan rasanya, aduh Tuhan, aku udah putus asa deh. Mari kita kembali bahwa Tuhan itu mengasihi kita dengan total, dengan tuntas. Kasih-Nya itu begitu dicurahkan untuk kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan itu mampu membuat kita damai. Kasih Tuhan itu mampu membuat kita tenang. Kasih Tuhan itu mampu membuat kita bersuka cita. Dan kasih-Nya Tuhan itu dapat mengalahkan setiap masalah dalam kehidupan kita. Ini kita harus yakini. Kasih Tuhan Yesus itu sanggup mengalahkan setiap persoalan, kesusahan, kesulitan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu, teruslah kita tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Ini poin yang kedua. Kalau tadi poin yang pertama, di dalam kehidupan ini kita tidak akan terpisahkan dari kasih-Nya Tuhan. Persoalan apapun, kita orang-orang yang percaya terus dilimpahi oleh kasih Tuhan, terus dinaungi oleh kasih Tuhan. Yang berikutnya, mari kita tetap tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat 9 dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Tuhan mau berkata kepada kita, tinggal di dalam kasih-Ku. Karena Tuhan tahu tantangan yang kita hadapi, maka Tuhan berkata, tetap tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti pohon, ranting pohon, kalau dia tidak tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan, dia tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi kalau kita tetap tinggal di dalam pokok anggur, di dalam Tuhan, kita sanggup melakukan banyak perkara, Bapak Ibu. Saya di akhir tahun 2002, ini masa pandemi, peralihan ke orang-orang sudah mulai akan beraktivitas seperti biasa, gitu ya. Ini mau menggerakkan gereja itu sangat susah, Bapak Ibu ya. Dari anak-anak sekolah minggu yang dulunya semangat begitu, karena korban pandemi, anak-anak lebih suka main gadget. Diajak sekolah minggu juga lesu, orang tuanya juga malas ngurus mendorong anaknya, ngikut kemauan anaknya. Udah nggak mau ke gereja, anaknya bilang begitu ya, anak-anak kecil padahal, tapi bisa mengatur orang tuanya. Akhirnya orang tuanya nggak mau ke gereja juga. Nanti kalau ketemu atau di telepon atau ditanya, kok nggak ke gereja, nggak datang? Iya, nggak mau bangun gitu ya. Artinya, aduh, dari mulai anak kecil aja kita susah untuk mendorong kembali melakukan kegiatan seperti semula. Itu yang terjadi di gereja kami begitu ya. Perjuangannya susah, ini gimana gitu ya. Sekolah minggu yang tadinya banyak, yang tadinya semangat, ini untuk nge-push lagi, untuk mendorong lagi, mereka berkegiatan lagi, susah. Itu juga tidak hanya melanda anak-anak kecil, anak remaja pemuda juga demikian. Aduh, gimana ya, hari Sabtu yang biasanya pemuda remaja itu sekitar 30, sekarang paling hanya 7, 8. Segala usaha sudah dikerjakan, tapi ini bagaimana? Susah sekali. Ini pergantian dari pandemi ke onset dan lain sebagainya sudah mulai aktif seperti biasa. Ini tidak mudah, Bapak Ibu. Kadang-kadang, aduh Tuhan, gimana ya? Tapi dengan kita masih punya program di gereja, harus menggerakkan semua jemaat untuk kembali aktif. Bapak-bapak juga menurun gitu ya. Puji Tuhannya si ibu-ibu semangat gitu ya, karena udah lama nggak ketemu kalau ibu-ibu senang biasanya begitu ya, ibu-ibu sih aman-aman gitu. Tapi di seksi-seksi yang lain, aduh susah sekali menggerakkan jemaat Tuhan. Gimana caranya? Itu membuat kadang-kadang ini, aduh Tuhan, gimana ya? Tapi Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu.
menggerakkan kita dengan bidang-bidang yang lain. Tuhan, ini belum tertangani loh urusan jemaat, tapi Tuhan kok udah kasih visi yang bikin kita deg-degan. Bapak Ibu Saudara, kami di gereja itu punya pelayanan anak. Kami melayani anak itu sekitar 150 anak prasejahtera, dan itu sudah berjalan 10 tahun dengan kami bekerja sama dengan lembaga lain begitu. Tetapi di tahun kemarin atau 2 tahun ke belakang ini rasanya kerjasama itu sudah mulai akan berakhir begitu ya. Mereka sudah istilahnya sudah membuat langkah-langkah untuk arahnya ini akan berakhir nih kerjasamanya. Bayangkan Bapak Ibu, kami membiayai anak-anak itu per bulan itu 44 juta, 44 sampai 45 juta. Dan itu bukan berasal dari dana gereja kami, tapi karena kami bekerja sama dengan lembaga yang lain. Tetapi lembaga yang lain ini juga sudah dalam kondisi goncang karena pandemi gitu ya. Sponsor-sponsor sudah ada yang meninggal karena COVID, sudah juga goyang usahanya sehingga tidak mampu mendanai lagi untuk program-program pengembangan anak-anak. Gimana ini Tuhan? Tiba-tiba ada seseorang, wah bikin yayasan saja. Waduh, untuk menangani gereja aja kita pot-potan begitu ya. Kok ini Tuhan kasih visi bikin yayasan? Mau ngapain dengan yayasan Bapak Ibu Saudara? Aduh gimana ya, bergumul. Akhirnya kita putuskan, oke, kita bikin yayasan. Kita juga nggak ngerti caranya bikin yayasan itu bagaimana. Tuhan tuntut kita untuk menemui seorang notaris. Notaris itu yang menjelaskan semua, bahkan dia yang mendaftarkan, mengurus semua. Kita dikasih tahu kalau bikin yayasan itu biayanya sekitar 18 jutaan begitu ya, untuk daftar ke notaris, diurus notaris. Bapak Ibu Saudara tahu, ketika kita mengiyakan Tuhan di tengah-tengah ini yang lain terpuruk, susah dorongnya, Tuhan kasih visi bikin yayasan. Lalu kami mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam pelayanan di gereja kami. Kami datang ke notaris, dan notaris itu notarisnya anak Tuhan, gitu ya. Dia nolong kita dari 18 juta. Dia cuma minta waktu itu 2,5 juta. Ada tambahan lagi karena namanya berubah dari nama 2 nama, kemudian berubah menjadi 3 nama, tambah 500. Saudara-saudara, betapa Tuhan sudah menyatakan satu karya yang ajaib ketika kita meresponi, Tuhan, aku nggak mau terpuruk dengan persoalan, dengan kesulitan yang ada. Sekalipun kita mengalami hal-hal yang sulit, tetapi kalau kita mau tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Tuhan kalau sudah menuntun kita, Dia akan terus menuntun kita. Beda kalau manusia, Dia menolong sekali, udah bosan ya nolong kita. Dia menuntun kita sekali, membimbing kita sekali, selebihnya udah terserah kamu. Tapi kalau Tuhan, sekalinya Tuhan nuntun kita, Tuhan akan terus tuntun kehidupan kita. Maka jangan pernah putus asa kita mengiring Tuhan. Tetap semangat kita di dalam Tuhan. Tetap semangat melayani Tuhan. Kalau kita semangat melayani Tuhan, semangat beribadah kepada Tuhan, Tuhan bukakan visi-visi yang besar untuk kita kerjakan, untuk hidup kita ini jadi berkat. Karena kita jadi orang Kristen ini sebenarnya tidak berhenti, udah saya selamat diri saya sendiri. Tetapi kita dijadikan orang percaya, menjadi anak Tuhan. Itu Tuhan ingin kita berbuat sesuatu kepada orang lain. Artinya hidup kita menjadi berkat. Kami berkomitmen, gereja harus jadi berkat, saya harus jadi berkat. Maka kami bentuk itu yayasan. Dan setelah yayasan terbentuk, tiba-tiba ada seseorang mengirimkan emas batangan 100 gram Bapak Ibu. Nggak diduga, aduh gimana caranya. Saya juga berpikir, yayasan ini kan dananya besar. Kalau kita mau bergerak, bayangin aja nih, kita mau support anak 44 juta per bulan. Tuhan sudah bukakan caranya. Nih bikin yayasan, nih ada donatur. Belum lama ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan buka lagi satu hal yang luar biasa. Tiba-tiba ada orang Jakarta itu beli tanah di daerah Purwakarta. Dia beli tanah dan dia nggak tahu tanah itu mau diapain. Terus terhubunglah orang itu dengan kita karena ada teman yang kenal. Kemudian teman ini cerita ke dia bahwa kita punya pelayanan seperti ini.
orang itu tertarik dengan cerita teman saya ini. Kemudian dia datang ke gereja Parmindo, dia ngobrol dengan kita, nyambung ngobrolnya gitu. Kita satu frekuensi gitu ya untuk melihat pekerjaan Tuhan. Akhirnya dia berkata, saya serahkan tanah 5.000 meter 5.045 gitu ya. Itu silahkan Bapak kelola, silahkan yayasan ini kelola. Bapak Ibu, apakah itu enggak terobosan yang besar yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita terus tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan? Tuhan itu tuntun kehidupan kita. Tuntunan Tuhan itu terus menerus. Dia tidak melepaskan tuntunannya terhadap kehidupan kita. Tinggal respon kita. Kita mau taat enggak? Tinggal di dalam Tuhan itu identik dengan apa? Kita dengar suara Tuhan. Waktu itu saya dan Pak Titus dengar suara Tuhan. Bikin yayasan. Saya tidak punya pengalaman itu, tetapi bikin yayasan. Oke Tuhan, kami bikin, kami bentuk pengurus, kami ke notaris, kami ngurus semuanya. Selebihnya, asal kita taat, Tuhan itu tuntun Bapak Ibu Saudara. Kalau kita taat, Tuhan itu tuntun sedemikian rupa. Dan Tuhan sediakan caranya. Nggak tahu caranya gimana, tiba-tiba orang sumbang emas. Tiba-tiba ada orang, nih kelola tanah 5.000 persegi gitu ya, 5.000 meter persegi, hampir setengah hektar Bapak Ibu Saudara di daerah Purwakarta. Maka Pak Titus itu sekarang punya profesi baru, jadi petani juga gitu ya. Kami tanam kapulaga, kami ini mau tanam padi gitu ya. Pak Titus dengan semangat, harga yang dibayar juga nggak mudah. Kita pergi ke sana 1,5 perjalanan masuk ke daerah. Kalau dipikir, emang Pak Titus ini kurang kerjaan apa-apa. Tapi Tuhan mau memimpin kita ke arah yang besar. Besar untuk apa? Untuk jadi berkat. Besar bukan untuk diri kita sendiri. Besar untuk jadi berkat. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena kita tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Kasih Tuhan sudah ada dalam hidup kita. Mari kita terus hidup dalam lingkaran lingkup kasih Tuhan itu. Maka Tuhan nyatakan segala sesuatu. Tinggal dalam kasih Tuhan itu yang pertama kita peka dengan suara Tuhan. Dengar-dengaran suara Tuhan. Saya nggak tahu Tuhan bersuara bagaimana dalam kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Apakah kita mau menjadi jemaat yang biasa-biasa saja? Atau kita mau menjadi jemaat yang misioner? Sudah waktunya kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita pikirkan, oh Tuhan, saya mau jadi berkat. Itu aja. Kita sudah punya satu kerinduan, Tuhan saya mau jadi berkat. Kalau itu ada dalam diri kita, nanti Tuhan yang buka kok jalannya, Tuhan yang buka kok caranya. Waktu dulu saya pindah ke Bandung ini, saya bilang, Tuhan, saya ingin pelayanan anak. Saya kok melihat teman-teman itu melayani anak, mereka penuh sukacita gitu ya. Cuman punya keinginan itu saja Bapak Ibu Saudara. 7 tahun kemudian baru Tuhan bukakan bagaimana pelayanan anak itu terjadi. Jadi di hati kita ini yang sudah mengalami kasih Tuhan ini, jangan kasih Tuhan ini untuk diri kita sendiri. Tapi kasih Tuhan itu akan kita sebarluaskan, akan kita bagikan kepada orang lain. Itu peka, dengar suara Tuhan. Kamu nggak hidup untuk dirimu sendiri. Di tahun 2023 ini kalau kita mikir untuk diri kita sendiri, stres Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita mikir untuk orang lain, semangatnya itu bertambah. Ada amin Bapak Ibu? Mikir untuk pekerjaan Tuhan, semangatnya bertambah. Kalau mikir untuk diri kita sendiri kan ya cukup gini aja begitu ya. Ya ke gereja ya begini aja. Tapi kalau kita mikir nih tahun 2023, saya mau lebih lagi menjadi berkat. Saya mau bangku-bangku yang kosong ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Enggak hanya Pak Gembala dan Ibu Gembala yang bergerak, tetapi anak-anak muda. Ayo kita jangkau orang-orang di sekeliling kita. Atau apa potensi apa di lingkungan ini yang bisa untuk membuat gereja ini bertumbuh dan berkembang. Kalau kita bebankan itu hanya kepada Bapak Ibu Gembala, berat Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau masing-masing jemaat Tuhan punya komitmen, di tahun 2023 ini saya hidup dalam kasih-Nya Tuhan. Nggak ada yang pisahkan saya dengan kasih-Nya Tuhan. Saya mau ngalamin apapun, saya tetap ada dalam kasih-Nya Tuhan. Dan saya tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Peka nih suara Tuhan. Ayo udah berkarya. Berkarya tidak hanya untuk diri sendiri, berkarya untuk gereja Tuhan.
saya tanamkan itu kepada jemaat Tuhan. Anak-anak muda, kamu hidup tidak untuk dirimu sendiri. Ayo hidup untuk Tuhan, hidup bekerja untuk Tuhan. Karena kita ini milik Tuhan, hidup kita juga untuk Tuhan. Bapak Ibu, jangan kita stuck di sini. Jangan kita kalau mikir untuk diri kita sendiri cukuplah gini-gini aja. Tapi kalau kita mikir untuk pekerjaan Tuhan, kita pasti diberi terobosan-terobosan oleh Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan bukakan segala jalannya. Jangan takut melangkah gitu ya. Buktinya saya sudah membuktikan. Maksudnya pelayanan kami sudah dibuktikan. Ketika Tuhan perdengarkan sebuah visi kepada kita, ya Tuhan, aku mau taat. Kalau kita taat, Tuhan yang sediakan caranya. Seperti Abraham, Bapak Ibu Saudara. Ingat cerita Abraham disuruh mempersembahkan Ishak, anak yang sudah dinanti-nantikan 25 tahun menanti anak. Bukan waktu yang pendek menanti anak itu lahir, anak itu ada. Tapi setelah anak itu lahir, anak itu mulai tumbuh besar, Tuhan katakan, ambil tuh anakmu, persembahkan kepadaku. Bapak Ibu Saudara, dengan mendengar suara Tuhan, Abraham harus taat. Sekalipun itu nggak mudah ya, mustahil itu bisa Abraham melakukan dengan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia bawa anaknya gitu ya, naik ke atas gunung, dia ikat anaknya di altar untuk korban. Tapi di detik-detik terakhir Tuhan katakan, bukan itu, aku sudah sediakan domba untuk dipersembahkan. Kalau kita taat, Tuhan itu sediakan caranya. Ada amin Bapak Ibu? Ini sesuatu yang luar biasa. Ini orang yang hidup tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Itu yang pertama, mendengar suara Tuhan. Kemudian yang kedua itu taat melakukan perintah Tuhan. Yang berikutnya adalah percaya. Kalau Tuhan nyuruh begini, Tuhan itu nggak menjerumuskan kita. Kapan Tuhan menjerumuskan kita? Nggak pernah ada ceritanya Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah tuntun kita, Tuhan itu pasti akan merancangkan sesuatu yang indah. Dikatakan bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Gereja ini ada, Tuhan juga akan terus tuntun. Nanti gereja ini akan tumbuh dan berkembang sampai kita nanti ke belakang flashback itu melihat, iya ya, kok bisa gereja ini ada sampai pada hari ini, bahkan menjadi berkat. Nanti kita akan melihat itu semua. Tapi kuncinya kita apa? Percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu percaya gereja ini akan bertumbuh luar biasa. Harus percaya. Dan terus kita berserah kepada Tuhan. Tuhan akan tuntun jalan kita sedemikian rupa. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, dari apa yang kita baca tadi, dikatakan bahwa kita harus hidup tadi tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Yang berikutnya adalah kita hidup dalam kasih-Nya Tuhan. Kalau orang yang hidup dalam kasih-Nya Tuhan itu bagaimana? Dia akan menyadari bahwa Tuhanlah penolong kita, bahwa Tuhanlah yang membimbing kita. Orang yang hidup dalam kasih-Nya Tuhan tidak akan dikuasai ketakutan. Orang yang hidup di dalam kasih-Nya Tuhan tidak akan dikuasai oleh kekhawatiran. Seperti tadi saya sudah merespon Tuhan, ya buka yayasan. Saya nggak takut tuh, saya nggak khawatir. Tuhan yang sediakan caranya. Pak Titus sekarang bahkan tidak hanya program melulu saya harus menghasilkan uang untuk yayasan, enggak. Tuhan bukakan ladang yang baru untuk melihat jiwa-jiwa. Saya di Purwakarta itu, saya kenal dengan orang-orang yang di sekeliling yang nggak ngerti kekristenan itu apa. Dan kami tidak memperkenalkan diri, saya orang Kristen, saya pendeta, enggak. Saya cuma menyapa mereka, duduk di teras rumah mereka, ngobrol gitu ya. Akhirnya saya punya tuh kenalan orang di daerah sana, orang pelosok begitu. Tuhan tuntun jalannya untuk kita jadi berkat, itu jiwa loh. Ketika kita ke sana, saya melihat, ini kita harus Tuhan tuntun kita untuk menuai jiwa besar-besaran. Saya kenal dengan banyak orang, padahal baru 2 bulan Bapak Ibu kami ke daerah itu, tetapi di lingkup daerah itu, ketika Pak Titus ngobrol gitu ya,
wah mereka tuh mendengarkan di pematang sawah gitu ya. Saya tuh membayangkan gini, aduh kok suami saya kayak Tuhan Yesus khotbah di atas bukit gitu ya. Orang-orang di pematang sawah pada dengerin gitu ya. Padahal waktu itu saya hanya bersaksi menceritakan bagaimana hidup yang istilahnya ditolong oleh Tuhan tanpa menyebutkan identitas ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memahami kasih Tuhan yang besar, kasih Tuhan yang luar biasa, kondisi apapun kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir. Tuhan itu sangat mengasihi kita, bahwa bahkan kasihnya Tuhan itu total terhadap kehidupan kita. Kalau kita sudah tahu kasihnya Tuhan sedemikian terhadap kehidupan kita, mari kita terus tinggal di dalam kasihnya Tuhan. Mari kita hidup dengan taat kepada Tuhan. Mari kita hidup dengar-dengaran dengan Tuhan. Tuhan kehendaknya apa dalam hidup kita? Tuhan pasti punya tujuan kok dalam hidup kita. Kita diciptakan Tuhan tidak hanya begini-begini saja. Tuhan punya tujuan, punya visi. Dengar baik-baik di tahun 2023 ini. Visi Tuhan untuk kehidupan kita secara pribadi apa? Kalau kita yang masih kuliah, yang masih sekolah, saya harus capai berhasil begitu ya dalam pendidikan ini, saya selesaikan target saya ini. Itu buat kita. Berikutnya melangkah lagi, apa yang bisa kita lakukan untuk gereja? Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa melakukan sesuatu tidak hanya untuk diri kita sendiri, Tuhan akan bangga dengan semuanya itu, dan Tuhan sediakan caranya. Tuhan tolong kita, dan orang-orang yang hidup di dalam kasih, setelah kita tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, maka mari kita hidup di dalam Tuhan, dan kita akan menikmati sukacita yang luar biasa. Saudara, kita ini milik Tuhan. Mari kita percaya kepada Tuhan. Saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara nyanyi lagu ini, refnya saja. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Lagu itu yang merema di dalam kehidupan saya. Hidup saya bukan milik saya sendiri, tetapi miliknya Tuhan, dan kita mau kembalikan hidup kita untuk Tuhan. Bapak Ibu bisa lagu ini, kita naikkan pujian ini. Percayalah, tahun 2023 orang bilang itu gelap, tidak. Tapi tahun 2023 menjadi tahun terobosan buat jemaat Tuhan di tempat ini, menjadi terobosan buat gereja Tuhan di tempat ini. Kuncinya kita dengar visinya Tuhan, kita taat lakukan apa yang menjadi maunya Tuhan, kita percaya dan kita berserah, maka segala kemuliaan dinyatakan di dalam kehidupan kita secara pribadi, juga bagi gereja di tempat ini. Yesus aku percaya. Kita naikkan pujian ini. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri, taruh tangan kita di dada masing-masing. Katakan, Tuhan aku sungguh percaya dan amat percaya bahwa tahun 2023 menjadi tahun terobosan bagi kami secara pribadi, bagi gereja Tuhan di tempat ini. Mari naikkan pujian ini, refnya. Yesus aku percaya. Haleluya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu
sebagai tanda kami mau tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Karena tidak ada sesuatu apapun yang bisa memisahkan kami dari kasih-Nya Tuhan. Apakah itu kesulitan, apakah itu penderitaan, apakah itu kesengsaraan, penindasan. Kami mau tetap tinggal di dalam kasih-Mu Tuhan. Tidak ada yang memisahkan kami dari kasih Kristus. Terima kasih Bapa untuk tinggal di dalam Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan. Untuk tinggal di dalam Tuhan, kami mau dengar suara Tuhan. Kami mau mendengar visi Tuhan yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, dalam studi kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Kami mau menyerahkannya kepada Tuhan. Kami mau percaya bahwa Tuhan menuntun setiap apa yang kami kerjakan. Dan kami mau berserah sepenuhnya dalam kehendak dan rencana Tuhan. Karena kami tahu bahwa rencana-Mu adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh kemuliaan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah melepaskan kami, orang-orang yang Engkau kasihi. Maka kami menghadapi tahun 2023, kami penuh dengan keyakinan bahwa Tuhan sudah membukakan jalan-jalan, baik untuk usaha kami, untuk studi kami, untuk pelayanan di gereja ini. Tuhan sudah taruhkan visi yang dahsyat, yang luar biasa. Memberkati mulai dari gembala, para majelis, penatua, para pengurus, aktivis, bahkan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Sungguh dilimpahi kasih Tuhan. Mereka boleh memantapkan diri menjalani tahun 2023 dengan keyakinan bahwa mereka selalu dalam perlindungan, pertolongan, dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami imani segala sesuatu yang baik terjadi di tahun 2023 atas hidup kami, atas pelayanan kami, atas pekerjaan kami, atas gereja ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kami masuki tahun 2023 dengan penuh semangat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah kerinduan kami, inilah doa kami. Kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua orang percaya katakan amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya serahkan kepada Terima kasih buat hambanya Pendeta Joyce yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita, yang sungguh memberkati kita memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Saya selalu bersyukur dan mengenang baik Pak Titus, Ibu Joyce melayani Tuhan, juga kedua anak mereka persiapkan untuk melayani Tuhan, dan Tuhan memberkati pelayanan keluarga ini. Pada minggu ini seperti biasa ada doa pagi jam 6 sampai jam 7 melalui Zoom, dan pada minggu depan ibadah seperti biasa jam 9 pagi akan dilayani oleh Pendeta Joe Lucas. Nah, saudara sekalian yang kasih Tuhan, pada kesempatan ini sebentar kita akan memberikan persembahan, dan juga kita mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan sulung awal tahun. Di tahun yang baru, tahun 2023 ini, kita akan memberikan persembahan sulung. Saya akan membacakan sebuah ayat dari Kejadian 26. Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan.
Saudara sekalian, kalau kita membaca Kejadian 26 ini, di ayat yang pertama di situ diceritakan bahwa pada zaman itu, baik pernah terjadi zaman Abraham dan kemudian juga pada zaman Ishak, ada bencana kekeringan dan kelaparan. Jadi dalam kehidupan kita, di dalam keadaan suatu bangsa pada waktu itu bisa terjadi bencana kelaparan oleh karena kekeringan atau paceklik, ya. Dan ini berulang lagi pada zaman Ishak. Ishak juga mengalami satu masa yang sulit, yaitu kelaparan. Kita juga pernah mengalami resesi di awal pandemi pada tahun 2020, mulai bulan Maret, semester 2 dan 3 ya. Kuartal 2 dan 3. Tetapi kita bisa melewati, walaupun banyak yang di PHK dan banyak tantangan secara ekonomi, tetapi bersama dengan Tuhan kita bisa melewati. Saudara sekalian, kita juga yakin bahwa bersama dengan Tuhan kita bisa melewati tantangan di dalam kehidupan ini, dan kita dapat bahkan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Kalau kita tadi membaca ayat ini, menaburlah Ishak di tanah itu. Menabur artinya kita bekerja. Kita tidak boleh diam, kita tidak boleh khawatir lalu tidak berbuat apa-apa, tapi kita harus menabur, artinya bekerja. Dan yang seringkali kita lupakan apa? Karena dikatakan Tuhan memberkati Ishak. Di dalam kita bekerja, kita jangan lupa bahwa Tuhan itu menyediakan berkat bagi kita. Menyediakan berkat bagi kita, bagi setiap anak yang memang percaya kepada Tuhan, yang memang menaruhkan hatinya kepada Tuhan. Tuhan menyediakan berkat. Pada kesempatan di awal tahun yang baru ini, kita mau memberikan persembahan sulung dengan arti bahwa Tuhan tidak melihat jumlah berapapun yang kita mempersembahkan. Ada yang sudah mempersembahkan minggu lalu dan masih diberikan kesempatan juga pada minggu depan. Sekali lagi, Tuhan tidak melihat jumlahnya, tetapi kita mau dengan persembahan ini percaya bahwa hidup saya, keluarga saya, pekerjaan saya tidak semata-mata oleh karena kehebatan, kepandaian, dan kerja keras saya, tapi oleh karena berkat daripada Tuhan. Kiranya persembahan sulung ini boleh menguatkan iman, keyakinan kita kepada berkat Tuhan di tahun 2023 ini. Mari kita sama-sama satukan hati masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan memberkati pelayanan daripada Pendeta Joyce, Pendeta Titus, dan Tuhan memberkati jemaat Parmindo yang mereka layani. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan menjadi pegangan meterai di dalam hati dan kehidupan kami. Kami tidak takut menghadapi tahun yang baru ini, tahun 2023, dengan kasih Tuhan yang menyertai kami. Kami terus melangkah maju. Kami terus yakin penyertaan dan pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan. Tuhan, kami mau memberikan baik itu persembahan kami,
dan juga persembahan sulung awal tahun. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami yang boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan di gerejamu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sementara persembahan nanti akan dijalankan, dan Bapak Ibu yang memerlukan amplop bisa mengambil di Ibu Esther. Dan setelah kita memberikan persembahan, kita juga boleh memberikan persembahan sulung. Terima kasih. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima Sempat membuatku terpesona. sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, Apa yang tak pernah kupikir, itu yang kau sediakan bagiku. itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji Saya undang dan jemaat bangkit berdiri. Siapakah aku ini Tuhan? siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah kau Tuhan. Selain puji dan sembah, Selain puji kau. selain puji dan sembah. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu. Kami boleh memberikan persembahan kami kepada Engkau, persembahan sulung di awal tahun. Tuhan memberkati persembahan kami. Kiranya hati kami semakin percaya kepada Tuhan. Hati kami semakin melekat kepada Tuhan. Dan di tahun yang baru ini, selain kami berusaha, bekerja, menabur, kami juga percaya akan berkat Tuhan yang Kau sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Berkati keluarga kami, usaha kami. Berkati para pemuda yang ada di tempat ini. Boleh Tuhan memberkati dalam studi mereka, dalam kehidupan mereka, di dalam kegiatan mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati juga kedua anak Pak Titus dan Ibu Joyce dalam studi mereka di Sekolah Alkitab Abdiel. Kiranya Tuhan menolong mereka boleh berhasil menyelesaikan studi mereka dengan baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami percaya di tahun yang baru ini
Tuhan memberikan kesempatan yang baru kepada kami. Tuhan memberikan peluang-peluang yang baru kepada kami. Tuhan berkati negara kami Indonesia, Bapak Presiden, para menteri, dan semua yang mengabdi di negara ini. Kami berdoa pada tahun ini yang juga merupakan tahun politik, di mana biarlah suasana politik menjelang pemilihan presiden tahun 2024, negara ini tetap diberikan kedamaian, keamanan, perlindungan daripada Tuhan, khususnya gereja-gerejamu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami percaya kepada kebaikan Tuhan dan kepada kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kau ku kabul. Kasihmu tiada duanya. Kasihmu tiada dua, Sampai kini ku akui. sampai kini